Tiba-tiba saja kekuatan misteriusnya aktif yang membuat refleks tubuhnya begitu cepat. Kemampuan merasakan bahayanya pun begitu sensitif dan berhasil melindungi orang lain. Semua kekuatan itu dia dapatkan ketika menolong seseorang yang tiba-tiba parasit misterius masuk ke dalam tubuhnya. Hingga merubahnya menjadi ganteng-ganteng anjing. Serigala maksudnya. Ini yang mau tanya judul film ini, pantengin aja video kali ini karena Mas Boy sudah selipkan di dalam videonya. Gimana keseruan kisahnya? Langsung saja kita pasang handsfree, kunci kamar, ambil tisu dan kocok. Terlihat seorang profesor sebut saja Imron sedang melakukan percobaan. Entah makhluk apa Imron memasukkannya ke dalam tubuhnya dan membuat matanya berubah. Yang jelas percobaan itu membuatnya berubah menjadi sesuatu. Di tempat lain, sebut saja Juna sedang antar kerupuk kulit sambil mendengar berita tentang hilangnya atlet wanita yang bernama Xiao Chan. Di jalur yang Juna lalui juga sedang terjadi kecelakaan. Pamannya kemudian menelpon, mengucapkan selamat ulang tahun dan sudah memberikannya roti bakar rasa sambal terasi. 赶紧去约那姑娘谈恋爱去。行，知道了，曾叔，我先送货了。 Ketika sedang ngelamun nasihat ayahnya tentang kalung pemberiannya, tiba-tiba mobilnya terhenti karena ada kecelakaan. Juna langsung melihat keadaannya. Baunya menyengat kayak truk sepiteng. Juna lalu mendapati seseorang yang terkapar dan ketika akan membantunya, tiba-tiba segerombolan orang datang ke lokasi itu dan menghancurkan CCTV. Melihat Juna yang ada di sana langsung mengeksekusinya. Namun bukannya meninggoy, Juna malah berubah dan terjadilah pertempuran. Juna dengan mudah mengalahkan semuanya. Dan ketika akan melakukan penyerangan terakhir, Yuni terluka cukup parah. Dan Profesor Sabeni gak menduga kejadian ini karena eksperimen yang diangkutnya malah menyatu sempurna dengan Juna. Yang jelas bukan di Pantai Ancol, Juna berhasil menepi, lalu karena efek perubahan semalam, Juna mengalami vertigo dan sangat kelaparan sampai rames tadi pagi aja dimakan. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba dalam keadaan pingsan, Juna teringat sosok wanita yang selama ini Juna kagumi. Bersiap mau nubruk, Juna malah terbangun. Juna mengalami perubahan indera pendengaran yang begitu tajam, bahkan mendengar ibu-ibu yang sedang ngegosip. Juna juga mendapati berita tentang penyerangan legenda manusia serigala yang tiba-tiba menyerang di jembatan Haibing. Indranya begitu sensitif, namun Juna belum bisa mengontrolnya, sehingga membuatnya merasakan sakit kepala, belum lagi kena marah bosnya karena belum berangkat kerja. Sampailah Juna di tempat kerja, marah bosnya berlanjut karena harus membayar truk derek, dan kalau sekali lagi melakukan kesalahan, Juna akan dipecat. Lanjutlah Juna bekerja, namun tiba-tiba kekuatan Juna yang luar biasa membuat ia ketakutan. Sensor bahaya kayak punya Spiderman juga begitu sensitif, yaitu kemampuan omnidirektoral yang memungkinkannya merasakan ruang 3D. Juna teringat setelah melihat Pin. Dulu pernah jadi korban pembulian, lalu ditolong oleh seorang gadis. Ini ibunya nggak terima kasih orang apa ya? Langsung mirat baik. Juna merasa kemampuan fisiknya kini mungkin bisa bermanfaat untuk umat. Lalu dia datang ke sasana tinju untuk nonton Xiao. Lah, kirainmu gelut ya? Pertandingan cukup ketat. Xiao sempat unggul, namun lawannya memberikan perlawanan yang cukup berat.
Tetapi Sio mengamuk setelah diejek keteknya bau itil. Terlihat sesosok lelaki pakai kacamata kayak tukang pijet mendekati Juna. Akhirnya Sio menang, tetapi Munaro nggak terima dan melakukan. Juna dengan sigap menolong dan memberi perhitungan. Lalu datanglah jagoan Sasana situ bernama Wuneng yang langsung menantang Juna untuk gelut. Wuneng belum tahu aja ini dia berhadapan dengan ganteng-ganteng anjing. Salah terus ya, ganteng-ganteng serigala. Lah, kirain mau menang ya, malah sekali pukul tepar. Di markasnya Sabeni melihat laporan dari Juna. Yuni mendapat informasi kalau Juna anak tunggal dan sudah yatim. Tiba-tiba alarm berbunyi menandakan eksperimen parasitnya tersinkronasi sempurna. Dan mungkin Juna adalah kesempatan terbaik untuk melanjutkan penelitiannya tentang parasit. Lalu Yuni bergerak menangkapnya. Terlihat juga seseorang yang sedang melakukan sesuatu dengan eksperimen parasit yang terlihat kayak comberan. Di suatu tempat terlihat anak kecil yang sedang main dengan ayahnya. Tiba-tiba saja ayahnya sakit kepala, entah karena tagihan atau memang efek dari sesuatu. Ternyata itu adalah mimpi Juna. Tahu depan Sio, Juna pura-pura semaput lagi, namun Sio datang dan melakukan. Juna ingin pulang, tetapi Sio malah deket-deket aja, kan bikin nganu ya. Sio bercerita, ada pencuri sampah yang mengambil sampahnya setiap malam. Itu sebenarnya Juna itu, dan mulai kepengin Juna melakukan. Juna lalu mendapati obat dari farmasi Sanyu yang ternyata obatnya sering dikonsumsi oleh ayahnya. Mungkin ada hubungannya dengan Yani. Di tempat lain Yani dan timnya siap menyerang. Sio melihat poster pencarian orang yang membuatnya sedih. Ternyata dia adalah kakaknya yang tiba-tiba menghilang. Juna teringat pernah menemuinya. Dia adalah korban kecelakaan dari farmasi Sanyu. Instingnya tiba-tiba aktif, cecenguk Yani sudah datang. Sio ingin menghajarnya, namun Juna melarangnya karena mereka bawa pistol, sehingga mereka memilih kabur dan bersembunyi di bawah mobil. Untuk melacak keberadaan mobil, Sio meletakkan HP Juna yang padahal belum lunas di bawah mobil para cecenguk. Sio berhasil melacaknya, tetapi yang jelas mereka datang untuk menangkap Juna karena menginginkan parasit yang ada di tubuh Juna yang mungkin ada hubungannya dengan ayahnya. Jawabannya mungkin ada di Paman Zong yang dulunya partner kerja ayahnya. Juna datang ke rumah sakit tempat Paman Zong bekerja, namun tiba-tiba terjadi kecelakaan yang tepat di ruangan Paman Zong bekerja. Asap pekat yang membuat Paman Zong semaput. Juna yang sok jadi pahlawan juga ikut semaput. Entah siapa yang menyelamatkannya, beruntung mereka berdua selamat. Juna mencoba bertanya dengan farmasi Sanyulian, namun Paman Zong gak tahu apa-apa. Tiba-tiba saja luka Juna sembuh seketika. 你怎么突然关心起这个事情了？ 我就是好奇。 Ketika akan pulang, Juna diikuti. Jelas Juna tahu ada yang mengikutinya. Ternyata Wuneng lah yang mengikutinya. Lah, kirain jantan ya, malah nganggu BH. Wuneng mengaku dia adalah seorang hacker yang ahli. Dia pernah menghack Facebook seseorang hanya dengan email dan passwordnya. Aing juga bisa ya kalau gitu ya. Wuneng juga mengaku pernah membobol situs pemerintah hanya waktu 1 jam. Tujuan Wuneng datang ke mereka sebenarnya juga punya urusan dengan farmasi Sanyu. Karena seharian fokus menguntit, Wuneng jadi kencoten. Wuneng menjelaskan kalau ada organisasi misterius yang sedang melakukan jual beli ilegal senjata kimia berisiko tinggi, dan yang pernah mendapat investasinya adalah ayah Juna yang bernama Baron bin Atang dan Paman Zong. Tetapi setelah ayah Juna meninggal, informasi tentang mereka langsung menghilang dari internet. Setelah diselidiki lebih dalam, beberapa waktu ini juga banyak orang menghilang seperti kakak Sio dan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu rata-rata memiliki fisik yang bagus. Mereka dikirimkan ke sebuah pulau
untuk melakukan pertandingan, namun jelas butuh waktu untuk menemukan pulau itu, dan mereka yang menghilang sangat mungkin jadi bahan eksperimen. Juna lalu menunjukkan mungkin yang terjadi di tubuhnya itu sama eksperimen yang Juna dapat dari tubuh kakaknya. Zhong mungkin tahu sesuatu, tetapi setelah Juna mencari tahu, Zhong mengaku tidak tahu babar belas. Xiao pernah mendapatkan sinyal pelacakan terakhir kakaknya, lalu mereka akan melakukan investigasi dengan kasus ini. Lagi fokus bengong, Juna lalu mendapat kabar kalau area di mana Juna berada ada semacam pengganggu sinyal. Agar misi berjalan lancar, komunikasi jangan sampai terputus, jadi pinjam dulu 100. Juna lalu mendekati Xiao yang juga ada di sana. Xiao terlihat sedih karena kakaknya belum ketemu. Xiao juga belum bisa fokus tinju. Juna kemudian menghiburnya. Dia juga sudah hidup mandiri sejak ayah ibunya meninggal. Jadi selama hati kita tenang, semua akan baik-baik saja. Dan mumpung ada kesempatan, Juna memeluknya. Ketika sedang dalam perjalanan pulang, Wu Neng menelpon Juna agar kabur, namun terlambat karena Yani dan cecenguknya sudah ada di depannya. Pak Sabeni juga datang. Juna membenarkan kecurigaannya kalau farmasi Sanyu adalah dalang dari semua kejahatan yang terjadi, dan Juna sudah punya cukup bukti. Sabeni pernah mempekerjakan ayah Juna, tetapi nggak mau nurut. Lalu Sabeni menawarkan kerjasama kepada Juna dan menjanjikan kesejahteraan. Namun Xiao menolak dan meminta kakaknya untuk dikembalikan. Lalu Yuni memberikan peringatan. Xiao sekuat tenaga mengejarnya, tetapi ya nggak mungkin. Modal lari saja cukup mengejar mobil. Xiao lalu memotong jalan dan berhasil merebut mobil hingga menyelamatkan Juna. Mereka lalu menemui Paman Zhong dan mempertanyakan kenapa bisa-bisanya bekerja di Pasar Benih. Zhong menjelaskan kalau ayah Juna orang yang jenius yang melakukan penelitian untuk menggabungkan gen manusia dan serigala demi menemukan terobosan di dunia kesehatan. Namun ayah Juna meninggal dan penelitian pun dihentikan. Zhong membawanya ke sebuah ruangan dan menunjukkan foto ayahnya yang melakukan penelitian demi bisa menyelamatkan ibunya Juna yang penyakitan. Tetapi setelah ibunya Juna meninggal, ayah Juna kehilangan motivasi sehingga disingkirkan oleh farmasi Sanyu lain lewat kebakaran yang disengaja. Zhong menyarankan untuk berhenti berurusan dengan Pak Sabeni. Walaupun Pak Sabeni masih melanjutkan kejahatannya, tapi melawannya akan sia-sia karena Pak Sabeni punya backup kekuatan mafia internasional. Tiba-tiba Pak Sabeni masuk dan terjadilah. Kematian Paman Zhou memicu kemarahan Juna dan merubahnya menjadi manusia serigala jadi-jadian yang kaya di perempatan lampu merah. Kekuatan fisik yang meningkat berhasil mengalahkan semua cecenguk, tetapi tidak dengan Yani. Xiao mencoba membantu Juna, namun Yani bukan orang sembarangan dan berhasil melukai Juna dengan peluru khusus yang membuat Juna kembali berubah menjadi manusia. Mereka terpojok, lalu Xiao mengorbankan diri menolong Juna. Lalu datanglah Wu Neng menolongnya, sempat memberontak, tetapi kalau Juna ikut tertangkap malah akan membahayakan nyawa Xiao. Paman Zhong yang terbunuh dan Xiao yang tertangkap membuat Juna begitu marah. Namun mereka membutuhkan rencana yang matang bersama dengan Wu Neng. Juna malah memilih kabur ke pantai untuk menenangkan diri. Wu Neng mencoba mencarinya, takutnya nyemplung ke laut. Juna kemudian mengingat orang-orang yang disayanginya, dari Xiao, Paman Zhong sampai ayahnya. Juna selalu ingat ayahnya dari liontin yang diberikannya. Lalu Juna teringat akan Wu Neng. Dia kembali ke Wu Neng, menunjukkan kalau ternyata sasana tinju ayahnya dekat dengan rumah milik Wu Neng. Yang katanya ada sebuah terowongan yang langsung menuju ke laboratorium milik ayahnya yang terbakar 13 tahun lalu. Dan liontin itu ternyata adalah sebuah kunci.
Mereka menemui pintu terkunci. Wuneng mencoba mencari kuncinya, namun Juna memilih membetotnya. Juna menyusuri ruangan itu, tiba-tiba menemukan sebuah bekas cakaran besar dan menemukan sebuah koper. Isi koper itu berisi rekaman ayahnya. Kalau Juna menemukan rekaman itu, berarti ayahnya sudah tiada. Dia mencoba melakukan eksperimen menggunakan DNA-nya yang berhasil, tetapi efek resikonya terlalu besar. Dan ayahnya tidak bisa menyelamatkan ibunya. Perusahaan Sanyo lain melihat kalau obat ini bisa menjadi senjata militer. Namun ayah Juna memilih untuk menghancurkannya untuk menebus kesalahannya. Juna lalu memotong rambutnya sendiri karena biaya salon cukup mahal. Kini Juna bersiap melakukan serangan balasan. Paman Zong sudah almarhum dan Pak Sabeni memerintahkan anak buahnya mencari semua data dan menemukan sebuah hasil eksperimen milik Paman Zong. Tiba-tiba Juna dan Wuneng menyerang dengan persiapan, termasuk menggunakan drone yang menemukan markas Sanyo yang ada di dalam sebuah bangkai kapal dan dijaga ketat oleh para cecenguk. Juna langsung bergerak, lalu Wuneng melakukan Di dalam, Xiao menemukan kakaknya juga menjadi tahanan di sana yang terlihat Cileren karena sudah menjadi bahan eksperimen. Juna dan Wuneng masuk melalui ventilasi kotor yang membuat Wuneng protes karena perawatan wajahnya akan rusak. Lanang-lanang kok lenjeh ya. Juna menemukan lubang ventilasi dan berhasil keluar. Tetapi kedatangannya sudah ditunggu para cecenguk dan terjadilah Juna sudah mulai bisa mengontrol kekuatannya dan mengalahkan mereka semua. Wuneng dan Juna berpisah karena Wuneng akan mencari data dan bukti kejahatan perusahaan Sanyo lain. Juna lalu menemukan Xiao yang terkurung dan dengan sekuat tenaga mendobrak pintunya. Namun itu membuat pundaknya kesleo, jadi memilih mencari kuncinya. Tiba-tiba Paman Zong datang membuat Juna terkejut. Paman Zong berhasil hidup karena darah Juna yang berhasil sinkron dengan parasit. Lalu terlihat rekaman CCTV dari Paman Zong dan ayah Juna yang bertengkar dengan hasil eksperimen. Karena Paman Zong memilih menggunakan hasilnya demi keuntungan pribadi dan berakhir ayah Juna mati terbakar. Zong berhasil mendapat darah Juna dan merubah dirinya. Mengetahui fakta mengejutkan itu membuat Juna kesurupan. Tiba-tiba Paman Zong diserang oleh Yani yang memberitahu kalau Zong adalah pembohong dan dialah yang membunuh ayah Juna serta membunuh Pak Sabeni. Namun serangan Yuni tidak mempan kali ini. Tiba-tiba pergelutan manusia serigala pun dimulai. Keduanya jual beli serangan. Juna sedikit terpojokan. Wuneng lalu datang menyelamatkan Xiao dan kakaknya. Mereka lalu pergi, namun Xiao memilih untuk menolong Juna. Benar saja Juna menjadi bulan-bulanan Paman Zong. Lalu tiba-tiba Xiao diinjek-injek kayak kain pel. Melihat tali yang melilit leher Zong, Juna menggantungnya. Wuneng dan Xiao juga ikut membantunya. Serigala Zong berhasil dikalahkan. Xiao lalu mendekati Juna yang masih menjadi serigala jadi-jadian. Tetapi kali ini Juna bisa mengontrol kekuatannya. Kisah Juna sang serigala dituangkan menjadi komik biar jadi cuan. Kejahatan perusahaan Sanyo Lian juga terungkap dan dihukum sesuai hukum yang berlaku dan film pun selesai.
Dari film ini kita belajar, kadang orang yang kita percayai seringkali malah mengecewakan. Jadi jangan percaya sama orang lain. Percayalah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kekecewaan terbesar adalah berharap kepada manusia. Sekian kultum dari Mas Boy. Sampai jumpa di film selanjutnya. Matur nuwun.